Shalom. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Septin Mamborai Paiki, Presiden Negara Republik Melanesia, hasil konstruksi Dr. Thomas Sapai Waingai GMPA tahun 1988, tanggal 14 Desember. Ya. Dalam video klip saya kali ini, saya sampaikan 4 tipe pemimpin yang harus diketahui oleh rakyat dan bangsa Malaysia Barat. 4 tipe pemimpin. Pemimpin yang pertama, yaitu pemimpin yang bodoh politik, tapi mereka sadar serta tahu bahwa mereka itu bodoh politik. Dan mereka ini ticibel mau belajar. Ingat, mereka bodoh politik, tetapi mereka sadar dan mengetahui bahwa mereka itu bodoh politik. Karena itu mereka mau belajar. Itu pemimpin yang pertama. Tipe pemimpin yang pertama. Pemimpin yang kedua, yaitu pemimpin yang bodoh politik atau mereka yang bodoh politik tetapi tidak sadar dan tidak tahu bahwa mereka itu bodoh politik. Mereka ini berani berbuat apa saja sehingga gampang diperalat demi kepentingan politik sesaat oleh para pemimpin tertentu. Tapi mereka berani dalam kebodohan. Jadi sama dengan, karena mereka berani dalam kebodohan, itu sama dengan mati sia-sia plus mati konyol, ya. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang di depan mata kita. Dan kita boleh katakan ini perbuatan yang sangat jahat dan sangat berdosa, saudara-saudara. Yang berikut, pemimpin atau mereka yang mengerti politik. Tadi kita bicara masalah bodoh, ya. Tapi sekarang kita bicara tentang mereka yang sangat mengerti politik. Mereka pintar, tetapi tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka itu sesungguhnya mengerti politik. Mereka ini agak angkuh. Banyak dari mereka ini yang diperalat oleh musuh. Ada di kantor gubernur, ada di mana-mana, Anda bisa lihat sana. Ada di wali kota, ada di DPR dan lain-lain sebagainya, sama seperti Jan Mandenas itu. Mereka itu seperti itu. Kemudian tipe yang keempat, tadi saya bicara tipe yang keempat, tipe pemimpin yang sekarang ini tipe yang keempat, yaitu pemimpin atau mereka yang mengerti politik atau pintar dan tahu bahwa memang mereka mengerti politik. Mereka ini yang sangat stabil dan tenang dalam melangkah, tetapi pasti. Nah, sekarang Anda seluruh rakyat sekalian, Anda para pemimpin sekalian yang ada ini, tolong berkaca, lihat kira-kira Anda itu ada di dalam posisi yang mana. Saya ada pada posisi yang pertama, yaitu pemimpin yang memang bodoh politik dan sadar bahwa mereka itu bodoh politik dan mereka itu mau belajar. Anda mau ada di situ? Anda sekarang posisi Anda seperti itu, atau Anda ada pada mereka yang bodoh politik tetapi tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka itu bodoh politik? Mereka ini berani berbuat apa saja dan gampang sekali diperalat demi kepentingan politik sesaat para pemimpin tertentu, dan mereka ini terus berani dalam kebodohan mereka, walaupun dia mati konyol, dia mati sia-sia, dan itulah yang sekarang sedang terjadi. Anda ada di situ, atau Anda ada pada orang yang memang mengerti politik, sadar ya bahwa mereka itu sesungguhnya mengerti, tapi mereka ini agak angkuh. Dan mereka ini sering diperalat oleh musuh. Mereka ini seperti kodok yang tendang sana, tendang sini, sikut sana, sikut sini, lalu dia menjilat ke atas. Cari muka, they are looking for face. Ya. Itu orang-orang yang seperti itu.
Kemudian mereka yang memang benar mengerti politik, pintar dan tahu bahwa mereka mengerti politik. Mereka ini sangat-sangat stabil, tenang dalam melangkah, tetapi pasti mereka ini tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah ikut. Karena dia memang menguasai politiknya sendiri. Dia tidak lari ke hutan, dia tidak lari ke luar negeri. Dia siap pertanggungjawaban karena dia mengerti itu politiknya. Sekarang rakyat sendiri pilih. Rakyat mau ikut pemimpin-pemimpin yang lari-lari sekarang ada di luar sana, ada di hutan sana. Ya. Atau pilih saya dengan teman-teman yang bicara dalam konteks politik yang murni, bersih, non-violence struggle, politik tanpa kekerasan, tangan tidak pernah berdarah. Dr. Tom dan saya sekarang bicara, kami pakai bendera 14, jelas warna kami jelas, identitas kami jelas. Kami hadir untuk sebagai solusi. Kami hadir sebagai solusi, sekali lagi, kami hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan kemerdekaan Melanesia Barat berdasarkan proklamasi 14 Desember 1988 oleh Dr. Tobagai di pusat kota Jayapura, lapangan Mandala. Ya. Tidak lari ke hutan. Itu adalah contoh pemimpin yang bertanggung jawab, mengerti politik, pintar politik, sadar akan politik. Benar-benar sadar politik, siap bertanggung jawab secara hukum dan politik. Ini yang diakui dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Coba tanya pemerintah Indonesia, mereka pasti kasih tahu yang benar. Suatu saat nanti mereka akan mengakui itu. Tunggu waktunya, sebentar lagi. Tidak lama. Tidak lama, sebentar lagi. Demikian yang saya bisa sampaikan melalui video klip kali ini. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa dalam video klip yang berikut.